Kenapa teroris itu identik dengan wanita bercadar dan lelaki berjenggot? Terkadang kami ingin ikut kajian sunnah, kami yang ikut kajian sunnah dituduh seperti teroris, bahkan pandangan sinis kepada kami, apa yang harus kami lakukan? Memang begitu sunnatullah untuk orang-orang yang akan masuk surga. Memang begitu sunnatullah. Sunnatullah di permukaan bumi untuk orang-orang yang akan Allah muliakan dengan surga adalah di bumi dia ditertawakan, dituding, diolok-olok, difitnah. Itu sunnatullah. Lihat akhir surat Al-Mu'minun. Di dalam surat Al-Mu'minun lebih jelas. Fattakhadhtumuhum sikhriyan hatta ansaukum dzikri wa kuntum minhum tadhakun. Inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Kalian jadikan mereka hamba-hamba Allah yang di dunia beribadah itu, kalian jadikan mereka bahan olok-olokan dan kalian tertawakan mereka. Aku memberikan ganjaran kepada mereka pada hari ini. Mereka lah orang-orang yang beruntung masuk ke dalam surga. Mau masuk surga enggak? Siap-siap kena olok-olok di dunia. Bersabar atas olokan itu. Bersabar atas tudingan itu. Saya mau masuk surga tanpa ada yang mengolok-olok saya, tanpa ada yang memfitnah saya. Kalau ada caranya, Nabi Muhammad dapat lebih awal masuk surga tanpa diolok-olok oleh kaumnya, tanpa dituding oleh kaumnya, tanpa dimusuhi dimarahi oleh kaumnya. Dapat nggak cara itu? Kita mau enak sendiri sih. Maunya yang enak-enak aja. Di dunia mau yang enak, di akhirat mau yang enak gitu. Allah sunnatullah tidak begitu. Lihat Nabi Nuh diolok oleh kaumnya, dicaci maki oleh kaumnya. Kami memandang kamu ini bodoh. Kalian ini orang yang sok suci. Kalian ini menang sendiri. Kalian orang yang ingin menguasai orang lain. Kalian ingin menjadi orang yang berkuasa. Kalian ini pembohong. Kalian ini tukang sihir. Beraneka ragam tudingan kepada para nabi dan para rasul. Pengikut para nabi dan para rasul harus dituding juga. Karena kalau rasul mereka dituding, pengikut para nabi dituding juga. Ini sunnatullah. Kita tidak mau dituding, tapi itu sunnatullah yang harus kita jalani. Karena para nabi sabar, kita harus sabar. Paham tidak maksudnya? Allah berkehendak seperti itu. Orang-orang yang Allah muliakan dengan surganya, di dunia diolok-olok. Salah satu olokannya di zaman sekarang yaitu teroris. Kalau orang menuding kita teroris, yang penting kita tidak teroris, urusan selesai. Berarti bukan nggak sama, tudingan manusia nggak sama dengan realitanya. Saya benci kepada terorisme. Saya benci kepada radikalisme. Urusan selesai. Itu hanya tudingan. Kecuali kalau kita memang punya pemahaman teroris itu sendiri. Berarti bukan tudingan. Klaim yang benar dari manusia. Kalau kita sendiri benci kepada teroris, ustadz-ustadz yang mengajarkan sunnah ini suka terorisme atau benci terorisme? Jangankan membunuh, demo aja kita haramkan. Demo yang dihalalkan oleh negeri ini kita haramkan. Kita mengharamnya pakai Al-Quran dan hadis, bukan pakai hawa nafsu. Halal kata negara kita, haram kata kita. Karena kita mengikuti ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah. Dan demo hampir seluruh manusia membolehkannya di bumi Indonesia ini. Kita melarang. Walaupun demo damai. Demo tapi demo damai, nggak boleh. Nggak ada demo damai di agama kita. Orang mulai berhujah demo damai itu bagian daripada masalah mursalah dan yang lainnya. Batil. Nggak ada. Kalau itu saja dilarang dan kita larang, bagaimana mungkin terorisme datang dari kelompok pengajian yang seperti ini? Di mana semua hampir banyak mayoritas manusia menghalalkannya, bagian daripada membangkang kepada pemerintah dihalalkan, kita haramkan. Bagaimana mungkin lagi yang namanya membunuh pemerintah, membunuh polisi, membunuh tentara, membunuh orang tua yang tidak sesuai dengan kajiannya. Jangankan membunuh, menjentik telinga orang tua kita haramkan. Sementara teroris tidak seperti itu. Ada ustadz yang taubat dari terorisme, dia mengatakan, dia kenal seseorang yang minum kopi dibatok kepala ayahnya yang dia bunuh sendiri. Jadi dia bunuh ayahnya, dia penggal kepalanya, dia larikan kepala itu, lalu dia rapikan batok itu menjadi mangkok. Di mangkok itulah dia ngopi. Bisa dibayangkan bagaimana
bejatnya agama teroris, mengkafirkan orang tua, mengkafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah mereka, sehingga membunuh orang tua yang itulah dosa yang sangat besar, dianggap perjuangan Islam. Ini orang-orang yang akidahnya sudah terbalik 180 derajat. Kita berlindung dari Allah dari terorisme dan mengajak manusia untuk memerangi terorisme. Namun casing mirip, cadaran, jenggotan, cingkrangan, sehingga akhirnya tertuding dan dituding. Kalau itu hanya tudingan, maka ini sunnatullah untuk hamba-hambanya akan Allah muliakan di akhirat. Sebagaimana yang terjadi pada para nabi dan para rasul.